Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses penataan tempe di Cio Channel. Dalam proses penataan, yang perlu kita perhatikan adalah tempatnya. Tempatnya itu harus benar-benar bersih ya teman-teman. Karena kalau tempatnya itu kotor, biasanya itu tempenya itu mudah busuk, susah jadinya. Ditambah lagi kalau terkena minyak atau garam ataupun juga air hujan, itu biasanya tempenya itu setengah jadi, setengah belum jadi ya teman-teman. Malah kadang lembek, busuk seperti lanas, dan itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Dalam proses penataan juga kita harus perhatikan cara menatanya ya teman-teman. Cara menata yang bagus itu kita harus pelan-pelan, dan kita harus perhatikan sudut kanan kiri agar terlihat rapi ya teman-teman. Karena kalau penataan kita kurang rapi ya teman-teman, kadang tukang goreng ini mudah mengeluh ya teman-teman. Kadang kalau kita nggak memperhatikan cara penataan kita, ya bisa beralih gitu tukang gorengannya. Ya kadang komentar gitu kan, tempe sini nggak bisa dipotong karena penataannya kurang rapi, dapatnya potongannya jadi sedikit. Ya itulah, kita sebagai pengusaha tempe ya, kita harus memperhatikan itu juga ya teman-teman. Ya kalau ibu-ibu yang untuk masak seperti masak di biasanya gitulah, nah itu mungkin nggak bermasalah. Kadang kita targetnya kan juga harus di situ juga tukang gorengan, ya tukang ya jualan-jualan itulah. Kalau kita penataannya kurang bagus kan, mereka jadi kurang tertarik. Jadi imbasnya adalah tempe kita ini kurang laku ya teman-teman. Ya hari ini aku nata tempe ini cukup banyak, sekitar 50-60 kilogram kedelai lah, satu goni lebih sedikit. Ya alhamdulillahnya tuh, walaupun kita buat 50 kilo, buat kita lebihin 70 kilo atau 100 kilo, alhamdulillahnya tuh tempeku tuh habis ya dijual, kalau dijual di pasar ya teman-teman. Karena kalau kita jual di pasar nih, targetnya nih jelas, tempat jual beli. Ya buat teman-teman yang belum nonton video aku yang sebelumnya tuh, ada tuh aku buat video lagi jualan di pasar, ya aku rekam dari awal sampai akhir itu. Nah itu tempeku cukup laris ya teman-teman. Alhamdulillahnya ya banyak yang borong. Ya ibu-ibu yang di pasar itu rata-rata ya, nggak semuanya, 80% itu beli tempe saya ya teman-teman. Ya seperti inilah cara penataanku. Ya kita harus perhatikan dari segi kebersihan juga, ya dari segi penataan kita ya harus rapi juga. Ya banyaklah yang harus kita perhatikan dalam penataan ya teman-teman. Nggak hanya membuatnya aja ya teman-teman, semuanya itu harus benar-benar kita perhatikan. Karena kita ini jualan, ya bukan kita yang makan gitu teman-teman, bukan kita yang beli sendiri atau apa gitu ya teman-teman. Ini pelanggan yang gitu. Makanya kita harus membuat tempe kita ini semenarik mungkin, sebagus mungkin ya teman-teman, agar pelanggan ini benar-benar nggak pernah beli ke tempe yang lainnya ya teman-teman. Ya alhamdulillah ya, tempeku ini masih diminati lah untuk di sekitaran desa-desa, beberapa desa sinilah, ya bisa dikatakan sebuana gimana namanya, kalau di sini itu SP ya teman-teman, ya buana lah sebutannya. Itu rata-rata ibu-ibu itu beli tempenya ya sama saya ya teman-teman.
Nah, kalian yang belum subscribe, komen, atau nge-share video ini, tolong ya teman-teman, di subscribe dulu, bila perlu di komen atau di like jika suka. Ya alhamdulillahnya kalau teman-teman mau nge-share, karena saya juga ingin membuat video ini untuk teman-teman yang baru memulai usaha tempe, biar teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana cara membuat tempe, cara menjualkan tempe, agar tempe kalian tuh laku di pasaran ya teman-teman. Oke, selesai juga ya teman-teman natanya. Ya seperti inilah hasil penataanku. Ya saya rasa sendiri sih rapi, tapi mungkin dari teman-teman sekalian kurang rapi ya teman-teman. Tapi ya seperti inilah contoh dari penataan tempeku. Ya beginilah bentuknya. Oke, sampai situ aja videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.